Untuk membahas batalnya keberangkatan jemaah calon haji 2020 sudah bergabung staf ahli Menteri Agama Oman Fatur Rahman, Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto, dan ada Sekjen Ampuri Firman Nur. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. saya Selamat ke sore Prof. Mbak Uci. Oman terlebih dahulu. Prof, bisa dijelaskan apa Assalamualaikum saja warahmatullahi pertimbangan wabarakatuh. dari Selamat sore. Kementerian Agama hingga akhirnya memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji di tahun ini? Terima kasih Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang kami hormati tentu Pak Yandri Susanto dari Komisi 8 DPR dan Pak Sekjen Ampuri. Ingin kami sampaikan tentu seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Agama bahwa setelah proses yang cukup panjang ya sejak awal Maret kami di Kementerian Agama itu membentuk tim secara khusus untuk menganalisis perkembangan haji, mengamati baik di situasi di Arab Saudi maupun di Indonesia. Maka memang setelah opsi-opsi yang pernah disampaikan itu, pada pagi tadi Bapak Menteri Agama mengambil kebijakan untuk menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini itu ditiadakan, jadi pembatalan pemberangkatan jemaah hajinya. Tentu alasannya seperti yang disampaikan bahwa kan tanggal 14 Mei itu Kementerian Agama melalui Dirjen PHU mengirimkan surat ke otoritas di Arab Saudi untuk mengetahui perkembangan situasi di sana dan untuk mengetahui kabar tentang haji itu seperti apa update-nya. Itu dikirimkan melalui Kementerian Luar Negeri kita. Kemudian per tanggal 1 Juni kemarin, kami memang menerima surat balasan dari pihak Arab Saudi yang menjelaskan bahwa sampai 1 Juni itu belum ada kepastian apa-apa terkait dengan segala hal terkait dengan haji, termasuk layanan haji, kontrak-kontraknya segala, kontrak akomodasi, transportasi, dan catering, itu sampai kemarin itu belum ada kepastian. Ini jalur surat, dan melalui Pak Dubes Indonesia di Arab Saudi juga bahkan melakukan telepon langsung kepada Menteri Urusan Haji dan Umroh, tapi juga sama, memang belum ada kepastian. Karena kita tahu itu Arab Saudi komitmen untuk mengedepankan keamanan, keselamatan, kemanusiaan itu memang sangat ketat sekali sehingga belum bisa memberikan kepastian haji. Nah, oleh karena itulah maka sebetulnya kalau mau dibilang deadline, katakanlah begitu ya, batas untuk melakukan persiapan itu kan ya tanggal 30-31 Mei itu memang sudah mepet ya. Karena harus ada karantina sebelum berangkat dan setelah berangkat dan seterusnya. Padahal itu terkait dengan keberadaan visa, dan untuk mengurus visa harus sudah ada slot time penerbangan, macam-macam. Sehingga rangkaiannya itu memang sudah tidak memungkinkan. Tapi pertimbangan utama kami adalah memang situasi di Arab Saudi yang tidak memungkinkan untuk menjamin keselamatan jemaah kita, jemaah dan petugas kita. Karena ibadah haji ini sangat komunal, sifatnya itu ya tidak memungkinkan menjaga jarak ya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan dari Bapak Menteri Agama, saya kira. Ya, Prof. Oman, meski belum ada kepastian begitu dari pemerintah Arab Saudi, namun di Arab sendiri tetap melakukan persiapan begitu untuk pelaksanaan ibadah haji 2020, salah satunya memasang tenda di Arafah. Apakah nantinya jika pemerintah Arab Saudi membuka begitu akses untuk melaksanakan ibadah haji, apakah Kementerian Agama kemudian akan mencabut keputusan pembatalan keberangkatan calon haji? Pertama kalau soal persiapan, memang kami pun kan melakukan persiapan layanan itu sangat maksimal. Hanya ketika mau melakukan pembayaran DP, nah itu kan jangan dulu meminta untuk at-taroyus ya, ditunda dulu untuk bayar DP-nya. Tapi memang persiapan pelayanannya itu kan kita belum tahu jadi atau tidak, sehingga persiapan itu dilakukan, termasuk beberapa waktu yang lalu juga ada peninjauan ke tenda-tenda misalnya. Itu bagian dari persiapan yang kan siapa tahu gitu perkembangannya itu membaik gitu ya. Nah, ternyata kemudian kan tidak membaik. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya membuka? Nah, ini yang kedua, hal yang kedua itu adalah bahwa tanggal 26 Juni itu adalah jadwal rencana pemberangkatan jemaah kloter pertama. Jadi 25 itu sudah masuk asrama, harusnya ya.
Nah, asumsinya tanggal 27 Juni itu berarti kan hari pertama ritual ibadah, yaitu Arba'in di Madinah. Kalau 27 Juni itu ritual pertama ibadah, dengan situasi sekarang berarti harus ada spare waktu 14 hari sebelum 27 Juni, jemaah harus sudah nyampe di Arab Saudi, sekitar tanggal 13. Artinya apa? Tanggal 12 harus sudah berangkat dari Indonesia, maju kan? Kalau tanggal 12 harus berangkat, artinya kan 14 hari sebelumnya harus sudah karantina. Itu artinya tanggal 30-31 itu Mei. Nah, padahal untuk masuk karantina untuk masuk ke asrama haji, itu kalau belum ada visa, belum ada slot time, itu tidak bisa diproses. Jadi rangkaiannya itu sangat panjang, sehingga jangankan besok atau lusa, per tanggal 30-31 Mei saja, seandainya dibuka, itu sebetulnya sudah sangat sulit sekali untuk Indonesia ya, yang jemaahnya itu memang sangat banyak. Baik. Tahan dulu Prof, saya ingin ke Pak Yandri. Benarkah Pak Yandri, Komisi 8 ini melayangkan protes karena keputusan untuk tidak memberangkatkan calon haji tahun ini itu tidak melalui persetujuan dari Komisi 8 DPR? Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi persoalan haji ini kami sangat serius di Komisi 8. Kami sudah membentuk panja tentang biaya perjalanan ibadah haji, juga kami sudah setujui berapa anggaran APBN untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. Intinya kami bersama Kementerian Agama selama ini sangat intens, dan terakhir kami rapat itu tanggal 11 Mei 2020. Poin pertama kesimpulannya, ini saya bawa nih. Kesimpulannya, nggak tahu nih Pak Menteri baca atau enggak nih, atau Pak Oman nih, ya. Setahu saya bacakan secara tegas dan Pak Menteri setuju bahwa Komisi 8 DPR RI akan melakukan rapat kerja secara khusus dengan Menteri Agama Republik Indonesia untuk membahas kebijakan diselenggarakan atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji. Jadi batal tidaknya itu harus melalui rapat kerja di DPR, dan regulasi masalah haji di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 sudah sangat jelas bagaimana keputusan-keputusan penting tentang haji dan umroh itu diputuskan bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Nah, kami tahu Jumat malam, ini nggak tahu cara kerja Menteri Agama juga saya nggak tahu sama jajarannya. Jumat malam itu baru kirim surat ke DPR, minta rapat kerja. Ya Jumat malam itu kan berarti kan Sabtu libur, Minggu libur. Marah Pak Menteri mintanya rakernya hari Minggu, ini lebih lucu lagi nih. Nah kemudian Senin libur. Nah saya sudah jadwalkan rapat kerjanya itu hari Senin, hari Selasa hari ini, jam 10. Tapi karena sekarang DPR sedang reses, saya biasa dulu di Komisi 2 periode lalu, kalau dalam waktu reses harus ada rapat kerja, maka perlu ada izin khusus dari pimpinan DPR. Nah, Bu Puan Maharani tadi sudah memberikan izin atas komunikasi kami dan juga termasuk surat resmi dari Komisi 8, memberikan izin rapat kerja itu hari Kamis lusa, dan cuma selisih 1 hari. Dan mengumumkan tadi, Pak Menteri Agama tadi mengumumkan itu seolah-olah berjalan sendiri, nge-WA enggak, nelpon enggak, memberitahukan enggak gitu loh. Kita taunya dari media tadi, dari televisi dan media online. Sementara akibat atau konsekuensi dari pembatalan ibadah haji ini bukan masalah batalnya saja, tapi ikutannya sangat banyak. Bagaimana dana dari APBN itu yang sebesar 351 miliar itu mau dikemanakan? Ya nggak bisa pemerintah semaunya aja menggunakan dana itu tanpa persetujuan DPR. Terus bagaimana setoran haji, calon jamaah haji? Terus bagaimana pertanggungjawaban yang lain? Nah, oleh karena itu ada sesuatu yang tidak lazim. Bayangkan kita mengumumkan biaya penyelenggaraan ibadah haji aja, ongkos haji yang harus di-store oleh calon jamaah itu bersama-sama melalui panja serius. Bagaimana evaluasi? Nah, apalagi ini batal. Batal ini kan menyangkut hajat umat yang lebih kurang dari 210.000 kota yang kita akan berangkatkan. Intinya pembatalan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Banyak ikutan lainnya, istilahnya masalah dananya, masalah bagaimana mengatur ke depan itu ya. Kalau Menteri Agama bisa ngatur sendiri ya nggak apa-apa. Tapi setahu saya, coba Pak Oman baca dulu undang-undangnya gitu loh. Atau kesimpulan rapat ini mau diapain gitu loh, ya kan? Baik, sebelum ya saya kan? ke Pak Firman, saya ke Prof. Oman. Menteri Agama itu kirim surat loh Mbak, secara resmi minta raker gitu loh.
Prof. Oman silakan menjawab protes dari Komisi 8 ini. Tentu saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab kebijakan itu. Terima kasih banyak yang terhormat Pak Ketua Komisi 8. Nanti untuk di tingkat pimpinan tentu Pak Menteri saya kira yang akan berkomunikasi ya. Tugas saya ingin menyampaikan menindaklanjuti kebijakan ini, mensosialisasikan ke masyarakat dan seterusnya. Dan saya kira saya yakin nanti Pak Menteri Agama itu akan berkomunikasi dengan memang mitra utama kita ya di Kementerian Agama. Jadi mohon maaf, saya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan itu barangkali ya. Jadi tidak bisa menjawab dananya mau dikemanakan, pertanggungjawabannya seperti apa, karena ini menyangkut banyak umat, begitu Pak Prof. Oman. Mbak, iya, makanya saya jelaskan dulu Mbak. Halo Mbak. Ya, Saya silakan jelaskan dulu. Pak Jadi yang Yandri. disampaikan Pak Oman tadi itu udah jadi bahasan di DPR. Bagaimana opsi-opsi misalkan kalau kuota normal 210.000 berangkat udah kita bahas. Bagaimana kalau 50% yang berangkat sudah kita bahas. Bagaimana kalau kita batal bahas, tapi keputusan akhirnya itu tetap melalui raker gitu loh. Jadi kita juga nggak keberatan kalau misalkan pertimbangan-pertimbangan itu udah kita bahas bagaimana COVID-19 ini belum bagus, apalagi kan pemerintah sekarang seadanya aja menangani COVID-19 di Indonesia kan. Jadi kita paham itu, tapi ini kan tata cara bernegara kira-kira gitu loh. Nah, intinya kalau misalkan Kementerian Agama mau jalan sendiri ya silakan. Tadi Pak Menteri Agama minta raker hari Kamis. Ya saya bilang nggak usah lah Pak Menteri, kan bisa Pak Menteri sendiri itu ngatur negara ini kan. Ya udah nggak apa-apa, tadi saya sudah batalkan dan ini semua anggota Komisi 8 menyayangkan. Jadi niat baik, kalau caranya tidak baik saya kira ya inilah timbul pro kontra. Tapi bagi kami Mbak, kalaupun dibatalkan sekali lagi memang belum ada keputusan dari Saudi Arabia, bahkan dulu sebelum sidang isbat, waktu sidang isbat pun saya minta, atau sebelum sidang isbat tanggal 20 Mei saya sudah WA ke Pak Sekjen, Pak Nizar, bagaimana nih Pak keputusannya? Belum. Nah saya sebenarnya update terus, tapi ternyata pas diumumkan tadi pagi itu nggak ada komunikasi apapun dengan Komisi 8 gitu loh. Jadi ini yang kami koreksi dengan Kementerian Agama. Artinya negara ini diatur dengan undang-undang, ada kesimpulan rapat kerja, sifatnya dalam undang-undang tata tertib DPR diatur bagaimana tata cara rapat atau termasuk kesimpulan rapat kerja itu sifatnya mengikat. Nah saya nggak tahu apakah sekali lagi Pak Menteri Agama beserta jajarannya tahu nggak ini aturan main seperti ini. Tapi kalau nggak tahu ya coba baca lagi. Intinya Mbak, kami dengan keputusan ini kalau masalah batal atau tidak batalnya itu ya kita paham situasinya, kita paham. Kemudian pertanyaan berikut tadi seperti Mbak sampaikan tadi waktu prolog tadi, bagaimana kalau misalkan minggu depan itu ternyata Saudi Arabia membolehkan. Kita memang sudah tahu jadwal bahwa tanggal 26 itu kloter pertama, 26 Juni. Tapi kan harus diantisipasi. Dan masyarakat bisa menyalahkan pemerintah loh. Berarti kan pemerintah memang nggak siap. Kalau misalkan tiba-tiba mungkin 1-2 hari ini atau minggu depan, kata Saudi, kami siap membuka layanan jamaah haji. Ternyata kita sudah stop total begini. Artinya memang ya pemerintah cuma klaim-klaim aja berarti dengan kesiapan tadi gitu. Nah oleh karena itu kalau bisa dibicarakan dalam rapat kerja, ya tentu kami ikut bertanggung jawab untuk terhadap segala konsekuensi. Pak Yandri, kita tahan ini, dulu Tapi sebelum begini, Prof. Ya, Oman menjawab banyak sekali pertanyaan Anda tadi. Saya harus menyapa Sekjen Ampuri, Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman. Iya. Pak, silakan Pak, apa tanggapan dari Ampuri terkait dengan keputusan Kementerian Agama yang membatalkan begitu keberangkatan calon haji 2020 ini? Ya, kami dari Ampuri, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, yang membawahi 455 anggota penyelenggara, diantaranya PAK, dalam kondisi tidak ada pilihan, Pak, harus menerima bahwa ini adalah keputusan dari pemerintah bahwa haji tahun ini dibatalkan. Jadi pada dasarnya Ampuri menerima dengan keputusan tersebut begitu? Tidak, karena tidak ada pilihan. Sebetulnya kami telah melakukan persiapan-persiapan dan bahkan punya harapan yang besar haji tetap bisa diselenggarakan karena perkembangan di Saudi tentu ada perkembangan baik dalam beberapa hari belakangan ini, khususnya setelah Idul Fitri ini. Apalagi setelah dibukanya Masjid Nabawi untuk beribadah. Dan sudah ada juga planning untuk dibukanya Masjidil Haram pada akhir bulan Syawal ini. Kita akan berpikir akan tetap haji bisa dilaksanakan. Kalau seandainya pemerintah agak sulit, mungkin hanya khusus PHK dalam hal ini akan lebih fleksibel, lebih mudah. Karena persiapannya tidak sepanjang sebagaimana yang
didahulukan oleh pemerintah. Dan kami juga sudah melakukan persiapan lebih awal juga. Bahkan berapa di antara anggota kami sudah melakukan pembayaran-pembayaran awal untuk persiapan akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya. Baik, baik. Kita tahan dulu Bapak-Bapak. Kita akan jeda sejenak, namun kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Tetaplah di Ini Sore.